Para pendengar Radio Isra yang dikasihi Tuhan, senang sekali bisa menjumpai saudara kembali lewat program ini. Dalam kesempatan ini, saya ingin membagikan sebuah pelajaran yang akan mengevaluasi ulang tentang pendekatan-pendekatan pelayanan kita selama ini. Dan saya ingin beri judul pelajaran ini dengan judul Banyak versus Dalam. Saya mempercayai bahwa kita semua pasti memiliki kerinduan hati untuk semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Karena keserupaan adalah isu yang sangat penting dalam kekristenan kita. Kita menjadikan Yesus sebagai teladan kita. Dan kerinduan hati akan keserupaan membuat saudara dan saya meneladani gaya hidup Yesus. Kita membaca keempat Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan disitulah kita mempelajari tentang sepak terjang Yesus. Karena dari situlah kita bisa memiliki gambaran tentang gaya hidup Yesus yang menjadi sosok sempurna, teladan kehidupan kita semua. Tetapi ada sebuah pertanyaan yang saya mau ajukan untuk kita renungkan. Dan pertanyaan itu adalah, apakah kita telah meneladani Yesus dengan utuh? Pertanyaan yang sederhana ini perlu dijawab dengan jujur. Yaitu apakah selama ini kita telah meneladani Yesus dengan utuh? Nah, mengapa saya katakan utuh? Karena tanpa sadar kita hanya meneladani area-area yang kita suka, area-area yang kita pikir baik. Tapi apakah kita meneladani Yesus dengan utuh? Artinya semuanya kita teladani, karena itulah inti dari keserupaan dengan Kristus. Tanpa sadar, yang kita teladani selama ini adalah sebatas pelayanan Yesus terhadap orang banyak. Saya ulang kalimat ini. Tanpa sadar, yang kita teladani hanyalah baru sebatas pelayanan Yesus terhadap orang banyak. Di saat Yesus mengajar, di saat Yesus mengadakan mujizat, di saat Yesus menyembuhkan orang sakit, di saat Yesus mengusir setan-setan, di saat Yesus melayani jiwa-jiwa yang datang dalam pelayanannya. Dan itulah yang menginspirasi pelayanan kita sehingga kita rindu untuk mengalami hal yang sama seperti Yesus, di mana kita bisa melayani orang banyak. Tadi saya katakan, sudahkah kita meneladani Yesus dengan utuh? Karena tanpa sadar yang kita teladani sebatas pelayanan Yesus terhadap orang banyak. Tetapi pertanyaannya adalah, sudahkah kita meneladaninya saat Yesus memuridkan para muridnya? Kita lebih tertarik, lebih terinspirasi saat Yesus melayani orang banyak. Tapi apakah kita tertarik menduplikasi atau meneladani saat Yesus memuridkan murid-muridnya? Kita lebih suka melayani orang banyak daripada memuridkan. Bagaimana mungkin kita meneladani Yesus dengan utuh? Yesus menjadikan murid-muridnya sebagai prioritas waktu dan pembagian hidupnya. Kalimat ini penting. Yesus menjadikan murid-muridnya sebagai prioritas waktu dan pembagian hidupnya. Ya, adalah benar bahwa Yesus melayani orang banyak. Tapi jika saudara memperhatikan, maka sebenarnya yang menjadi prioritas Yesus bukan menjawab kebutuhan orang banyak, tapi dia melayani murid-muridnya, memuridkan murid-muridnya. Disitulah dia menjadikan murid-muridnya sebagai prioritas, bukan orang banyak. Makanya tidak heran, ada saatnya justru Yesus meninggalkan orang banyak demi dia bisa bersama dengan murid-muridnya. Karena ingat, yang menjadi prioritasnya adalah bukan orang banyak, tapi yang menjadi prioritasnya adalah murid-muridnya. Tanpa sadar, yang kita teladani dari sisi Yesus adalah baru sebatas sisi melayani kebutuhan orang banyak. Tetapi sangat disayangkan kita belum memprioritaskan pemuridan dalam hidup kita.
kita asik berkhotbah, mengajar di depan orang banyak, melayani orang banyak, dan semakin banyak orang yang kita layani, maka semakin puas hati kita. Semakin merasa kita berhasil melayani Tuhan. Kita merasa bangga karena semakin banyak orang yang kita layani, maka sepertinya semakin berhasil pelayanan kita. Tapi ternyata Tuhan Yesus memberikan teladan yang sungguh perlu kita cermati, bahwa waktu terbanyaknya bukan dihabiskan bersama dengan orang banyak yang selalu mencarinya, tapi bagi murid-murid yang telah dipilihnya. Dia berfokus untuk memuridkan para muridnya. Tidak heran, murid-murid yang telah dimuridkan selama 3,5 tahun pada akhirnya melanjutkan atau meneruskan pekerjaan Yesus di muka bumi ini. Saat Yesus terangkat ke sorga, maka semuanya tidak berhenti. Tapi ternyata semua itu berlanjut, dan yang melanjutkannya adalah murid-murid yang telah Yesus persiapkan selama 3,5 tahun. Itu sebabnya dia memuridkan mereka sungguh-sungguh. Ya, Yesus melayani orang banyak. Ya, Yesus mendoakan orang-orang sakit dan menyembuhkan mereka. Ya, Yesus mengadakan mujizat untuk menolong orang-orang banyak yang dalam permasalahan mereka. Tapi ingat, Yesus memfokuskan dirinya untuk memuridkan para muridnya. Apa jadinya? Jika Yesus hanya berfokus melayani orang banyak, sehingga waktu dan energinya dihabiskan hanya untuk menjawab kebutuhan orang banyak. Ingat, pada saat itu orang banyak berbondong-bondong selalu datang dan ingin selalu berjalan dan bersama dengan Yesus. Karena bagi mereka, Yesus adalah jawaban bagi kebutuhan mereka. Saat mereka lapar, Yesus memberi makan. Saat mereka sakit, Yesus menyembuhkan. Mujizat demi mujizat terjadi, dan itulah yang membuat orang banyak tertarik mendatangi Yesus dan mengikuti Yesus. Tapi ingat, Yesus tidak menjadikan mereka sebagai prioritasnya, karena yang menjadi prioritasnya justru adalah memuridkan para muridnya. Yang membedakan kita dengan Yesus adalah hal ini. Kita justru berfokus dan mengejar melayani orang banyak, tapi kita lupa memuridkan murid-murid yang sebenarnya Tuhan ingin untuk kita muridkan. Waktu dan energi kita habiskan hanya untuk menjawab kebutuhan sebanyak mungkin orang. Bukankah Yesus tidak memberi teladan seperti itu? Tujuan saya melepaskan pernyataan ini bukan berarti melayani orang banyak itu salah. Tetapi yang salah adalah ketika kita terus melayani orang banyak, tetapi kita tidak memiliki waktu dan energi untuk memuridkan murid-murid yang Tuhan ingin untuk kita muridkan. Apa jadinya jika Yesus hanya berfokus melayani orang banyak? Maka saat Yesus terangkat ke sorga, maka semua pekerjaannya terhenti. Tetapi karena Yesus berfokus untuk memuridkan murid-muridnya, saat dia terangkat ke sorga, maka semua pekerjaannya dilanjutkan dan terus sampai dengan hari ini. Dan itu adalah karena Yesus telah memberikan teladan bahwa dia menjadikan murid-muridnya sebagai prioritas dalam pelayanannya. Bukankah Matius pasal 28 ayat 19-20? Jelas ayat ini mengingatkan kita kembali sebuah ayat yang terkenal yang mungkin sudah kita hafal di luar kepala, bahwa Tuhan ingin supaya kita pergi dan menjadikan semua bangsa muridku. Ingat, ini berbicara tentang amanat agung, di mana Tuhan ingin supaya kita menganggap serius pemuridan. Tanpa sadar, kita habiskan waktu dan energi kita hanya untuk melayani orang banyak, mengajar orang banyak, berkhotbah di depan orang banyak, mengadakan mujizat di depan orang banyak, sampai akhirnya kita tidak sedang sungguh-sungguh menghidupi Matius pasal 28 ayat 19-20. Pernahkah satu hari saudara merenung dan mengevaluasi apa kira-kira yang menjadi goal dari pelayanan kita selama ini? Apa yang kita harapkan yang dihasilkan lewat pelayanan kita saat kita melayani jiwa-jiwa?
Apa sih sebetulnya yang menjadi goal kita? Apa sih yang sebetulnya yang kita harapkan terjadi dalam hidup mereka lewat pelayanan-pelayanan kita? Mengapa goal itu penting? Karena goal akan membuat kita tahu strategi yang tepat apakah untuk mencapai goal tersebut. Ingat betapa pentingnya strategi. Karena jika strateginya tidak tepat, maka kita tidak akan pernah mungkin mencapai goal tersebut. Betapa pentingnya untuk mengetahui goal demi kita bisa mengetahui strategi apakah yang paling tepat untuk kita bisa mencapai atau mewujudkan goal tersebut. Jika goal dari pelayanan kita sebatas membuat orang atau jiwa-jiwa yang kita layani dari tidak tahu menjadi tahu, maka pendekatan ibadah hari Minggu kita adalah strategi yang tepat. Saya ulang, jika goal dari pelayanan kita selama ini sebatas membuat orang dari tidak tahu kebenaran menjadi tahu kebenaran, maka pendekatan ibadah hari Minggu kita adalah strategi yang tepat. Nah, tujuan saya menyampaikan pernyataan ini bukan berarti menyepelekan pertemuan ibadah hari Minggu kita. Tetapi tujuan saya melepaskan hal ini untuk saudara bisa mengetahui batasan yang dihasilkan lewat pendekatan pelayanan ibadah hari Minggu kita. Jika goal dari pelayanan kita adalah transformasi kehidupan dan kedewasaan rohani, maka ibadah hari Minggu menjadi strategi yang kurang tepat. Nah, mengapa ini penting untuk saudara renungkan? Karena tanpa sadar, hari-hari ini gereja menjadikan ibadah hari Minggu kita sebagai senjata andalan kita, senjata satu-satunya kita melayani jiwa-jiwa. Tidak heran, akhirnya karena itulah yang menjadi senjata andalan dan senjata satu-satunya kita untuk melayani jiwa-jiwa, maka kita akhirnya berujung kepada kefrustasian. Mengapa frustasi? Kefrustasian tersebut terjadi karena kita melihat bahwa ternyata apa yang kita harapkan terjadi dalam jemaat yang kita layani ternyata tidak terjadi. Kesetiaan mereka, rajinnya mereka datang di pertemuan-pertemuan ibadah hari Minggu kita ternyata tidak menjamin perubahan kehidupan dalam kehidupan mereka. Kita diperhadapkan pada kenyataan pahit bahwa ternyata lamanya mereka jadi Kristen tidak menjamin mereka makin dewasa. Kehidupan mereka tidak mengalami perubahan. Ya, dari tidak tahu jadi tahu, sampai akhirnya banyak tahu dan berujung jadi jemaat yang sok tahu. Tapi ternyata semua itu tidak mengubah kualitas kehidupan keseharian mereka. Mereka tidak bertumbuh makin hari makin serupa dengan Kristus. Padahal kita telah melayani mereka bertahun-tahun lewat ibadah hari Minggu kita. Bukankah kita harus mengevaluasi ulang tentang pendekatan-pendekatan pelayanan kita terhadap jiwa-jiwa? Saya jadi ingat sebuah statement yang pernah disampaikan oleh Albert Einstein. Dia menyampaikan sebuah statement yang sangat terkenal. Dia berkata bahwa adalah sebuah kegilaan jika kita melakukan hal yang sama terus-menerus tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Wow, statement dari Albert Einstein harusnya menampar kita. Mengapa saya katakan menampar kita? Karena ternyata dia katakan sebuah kegilaan jika kita melakukan hal yang sama terus-menerus tetapi kita terus mengharapkan hasil yang berbeda. Pendekatan kita hanya sebatas melayani jiwa-jiwa dan mengharapkan mereka datang di ibadah hari Minggu kita, dan kita berharap mereka bertumbuh dan semakin berbuah lebat. Tapi ternyata kita kecewa. Semua pengorbanan kita, upaya kita untuk menyelenggarakan ibadah hari Minggu kita sebaik mungkin ternyata tidak berdampak secara maksimal dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya betapa pentingnya kita mengevaluasi ulang. Nah, saya akan masuk ke poin penting dan intisari dari pelajaran ini. Ternyata, saudara dan saya harus memilih banyak atau dalam. Dua kata penting yang perlu saudara renungkan, yaitu kita harus memilih
banyak atau dalam. Kita tidak dapat mendapatkan keduanya pada saat yang bersamaan. Ketika kita memilih banyak, maka kita sedang kehilangan kedalaman. Tapi jika kita memilih kedalaman, maka kita tidak akan pernah menjangkau orang banyak. Demi atas nama efektivitas dan efisiensi, kita lebih menyukai dan memilih banyak daripada dalam. Coba renungkan statement saya ini. Demi atas nama efektivitas dan efisiensi, kita lebih menyukai dan memilih banyak daripada dalam. Contohnya, kalau kita berbicara di depan sebanyak mungkin orang, kita sangat antusias. Tapi jika kita hanya mengkonseling seseorang atau melayani seseorang, maka kita rasa bahwa itu nggak efisien, itu nggak efektif, itu cuma buang-buang waktu kita. Makanya kita lebih menyukai berbicara di depan orang banyak. Padahal di saat kita berbicara atau mengajar di depan orang banyak, maka kita tidak bisa menyentuh mereka secara mendalam. Hasilnya, kita memang mendapatkan orang banyak yang tidak memiliki kedalaman. Hati-hati dengan kata banyak. Waspadai godaan keserakahan. Karena jika saudara tidak berhati-hati, saudara menjadikan kata banyak sebagai pengejaran. Sebanyak mungkin orang, maka semakin antusias saudara. Tapi di saat kita menyentuh seseorang, kita kurang antusias. Karena kita pikir itu hanya upaya membuang-buang waktu. Ingat, saudara dan saya harus diperhadapkan pada pilihan. Menyentuh orang banyak atau menyentuh orang secara mendalam. Mengapa banyak sangat menggoda sekali sehingga kita akhirnya mengejarnya? Semakin banyak, semakin kita antusias. Jawabannya sederhana. Karena banyak adalah merupakan parameter keberhasilan di mata dunia. Semakin banyak orang yang kita layani, maka di mata dunia semakin berhasil kehidupan kita. Tapi pertanyaannya adalah apakah itu adalah parameter Tuhan? Parameter dunia banyak, itu adalah ukuran keberhasilan. Tapi apakah banyak merupakan ukuran keberhasilan di mata Tuhan? Selain kata banyak menjadi parameter keberhasilan di mata dunia, kata banyak ternyata dapat menjadi kebanggaan diri. Tidak bisa dipungkiri, saudara. Jumlah orang yang mendengar saudara, itu akan menentukan level kebanggaan saudara. Betapa pentingnya untuk kita mengevaluasi ulang. Yang sebenarnya Tuhan inginkan, yang Tuhan rindukan dari kita. Apakah banyak ataukah dalam? Kolose pasal yang pertama ayat 28-29, firman Tuhan berkata, "Dialah yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati, dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku." Saya diberkati dengan ayat 28 karena ada kata tiap-tiap orang dan diulang sebanyak 3 kali. Paulus berkata, tiap-tiap orang kami nasihati, tiap-tiap orang kami ajari, untuk memimpin tiap-tiap orang pada kesempurnaan dalam Kristus. Dan dalam ayat 29, itulah yang dia usahakan, yang dia pergumulkan dengan segala tenaganya. Artinya, Paulus menyentuh tiap-tiap orang. Lawan kata dari tiap-tiap orang menurut saya adalah borongan, massal. Kita ingin menyentuh sebanyak mungkin orang, dan saat kita menyentuh sebanyak mungkin orang, kita mengharapkan semaksimal mungkin perubahan yang terjadi dalam hidup mereka. Dan kalau kita mau jujur, ternyata kita harus kecewa karena ternyata banyaknya orang yang mendengar kita tidak menjamin
semua orang itu mengalami perubahan kehidupan saat mendengar pengajaran kita. Ternyata betapa pentingnya untuk kita mulai merubah pendekatan kita dalam melayani jiwa-jiwa dari banyak menjadi dalam. Fokus bukan menjawab kebutuhan orang banyak, tapi menyentuh tiap-tiap orang. Jika saya bertanya kepada saudara, dalam dunia pendidikan, contohnya dalam kursus bahasa Inggris, ada 2 kelas. Yang pertama kelas besar, yang kedua kelas private. Dalam kelas besar itu, seorang guru mengajar bisa di hadapan 10 orang, 20 orang, 30 orang. Tapi dalam kelas private, maka satu guru hanya mengajar 1 orang murid. Pertanyaan saya, lebih efektif mana hasilnya? Kelas besar atau kelas private? Dan saya yakin jawaban saudara tentu akan sependapat dengan saya bahwa kelas private hasilnya lebih maksimal daripada kelas besar. Mengapa? Karena guru itu berfokus kepada 1 orang, dan disitulah hasilnya lebih maksimal daripada kelas besar. Tidak heran kelas private bayarannya lebih mahal daripada kelas besar, karena sebenarnya kelas private menjanjikan hasil yang lebih maksimal daripada sebatas mengajar di depan kelas besar. Pertanyaannya, apa kira-kira yang dimaksud menyentuh orang secara dalam? Menyentuh orang secara dalam bukanlah sebatas mengajar di depan mereka, tapi kita belajar peduli kepada mereka. Menyentuh orang secara mendalam bukan hanya memberi mulut kita untuk bicara kepada mereka, tetapi kita memberi telinga untuk mendengar keadaan mereka. Kita bercakap-cakap, kita ingin belajar mengetahui kondisi dari orang tersebut. Dan ketika mereka mulai terbuka, disitulah kita akan mulai mengetahui keadaan orang tersebut. Dan disitulah kita mulai menuntun langkah demi langkah. Dan itu tidak bisa kita lakukan saat menyentuh orang banyak. Apa kira-kira rahasia perubahan dari seorang Zakheus? Zakheus bertobat bukan karena mendengar khotbah Yesus di depan orang banyak. Tapi pertobatan Zakheus terjadi di saat Yesus menyentuhnya secara pribadi dan mendalam. Dari seorang yang mata duitan, dari seorang yang sangat cinta uang, kepala pemungut cukai, berubah 180 derajat menjadi seorang giver, seorang yang murah hati. Dan itu terjadi oleh karena kekuatan sentuhan Yesus secara mendalam. Hatinya disentuh oleh Yesus, di mana perubahan hidup langsung terjadi. Bukan karena mendengar khotbah Yesus saat Yesus berkhotbah di depan 5.000 orang, tapi saat Yesus menghampirinya, memberi dirinya untuk bercakap-cakap dengan dia, menumpang di rumahnya, dan mulai menyentuh hatinya secara pribadi. Dan disitulah perubahan terjadi. Contoh yang kedua, apa kira-kira rahasia perubahan dari seorang perempuan Samaria yang dijumpai Yesus dalam Yohanes pasal 4? Dari seorang sampah masyarakat berubah menjadi misionaris bagi kotanya, di mana jika kita mempelajari Yohanes pasal 4 bagian-bagian akhir, maka dia membawa orang-orang di kotanya untuk datang pada Yesus. Dan mengapa perubahan yang radikal ini terjadi dalam hidupnya? Lagi-lagi, bukan saat Yesus berkhotbah di depan orang banyak dan perempuan ini mendengarnya, tapi di saat Yesus memberi diri untuk menyentuhnya secara pribadi dan secara mendalam. Dan hasilnya sangat luar biasa. Bukankah 2 kasus ini harusnya membuat kita berpikir ulang tentang pendekatan pelayanan kita selama ini? Selama ini seringkali betapa bangganya kita jika kita bisa menyentuh orang banyak. Tapi pertanyaannya adalah bukan berapa banyak orang yang engkau layani, tapi berapa dalam orang yang kau sentuh. Ingat,
kekuatan sentuhan pribadi begitu powerful sekali. Satu kali Billy Graham diwawancarai oleh Larry King. Sebagai informasi, berdasarkan data dari staf Billy Graham, ternyata lebih dari 3,2 juta orang telah memberi respon untuk menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya lewat KKR yang diadakan oleh Billy Graham. Tapi saat dia diwawancarai oleh Larry King, dan pertanyaannya adalah jika ia dapat mengulang kembali dari awal kehidupannya, maka apa yang akan dilakukan oleh Billy Graham? Dan jawaban dari Billy Graham sangat mengejutkan. Mengapa? Karena ia berkata, ia akan memakai lebih banyak waktu bersama dengan keluarganya. Dan hal yang kedua yang diucapkan oleh Billy Graham harusnya membuat kita berpikir ulang tentang pendekatan pelayanan kita selama ini. Mengapa? Karena ia berkata, ia akan memakai lebih banyak waktu bersama keluarganya dan memuridkan sekelompok kecil orang ketimbang melakukan hanya KKR besar. Saat saya membaca hal ini saya sangat terkejut. Mengapa? Karena banyak pemimpin, banyak hamba-hamba Tuhan justru bercita-cita bermimpi untuk jadi Billy Graham. Itulah ambisi kita, di mana kita rindu untuk bisa berbicara di depan sebanyak mungkin orang dan membawa orang untuk percaya pada Tuhan. Tapi Billy Graham menyadari bahwa ternyata semua KKR besarnya di hadapan orang banyak hanya sebatas menolong mereka untuk mengambil keputusan. Tapi apakah semua yang mengambil keputusan itu dijamin mengalami pertumbuhan secara otomatis? Ternyata tidak. Karena orang-orang yang mengambil keputusan tersebut harus dimuridkan secara pribadi lepas pribadi. Kegagalan dari gereja hari ini adalah kita begitu menyukai keputusan-keputusan yang dihasilkan lewat ibadah-ibadah besar kita, tapi kita lupa bahwa ternyata untuk menjalani kekristenan dengan maksimal tidak cukup dengan keputusan yang diambil lewat kehadiran mereka di ibadah-ibadah besar kita, tapi mereka butuh didampingi, butuh dimuridkan tiap-tiap orang. Karena setiap orang memiliki keadaan dan masalah yang berbeda-beda. Tidak bisa disamaratakan. Masing-masing memiliki keadaan yang berbeda. Itu sebabnya ketika kita menyentuh tiap-tiap orang, kita sedang menjawab kebutuhan tiap-tiap orang. Satu kali, seorang hamba Tuhan bernama Robert Coleman berkata, Tuhan Yesus telah datang menyelamatkan manusia dan untuk maksud inilah ia mati. Tapi dalam perjalanannya menuju salib, Yesus memusatkan pelayanannya kepada pembentukan beberapa murid. Murid-muridnya digembleng agar mereka dapat melanjutkan pekerjaannya. Sehingga melalui proses pelipat gandaan tersebut, Injil akan sampai ke ujung bumi. Robert Coleman menyadari sebuah esensi penting bahwa ternyata waktu Yesus dihabiskan terbanyak bukan di hadapan orang banyak, tapi ketika dia menyentuh secara mendalam murid-muridnya. Satu kali ada seorang dokter bernama Carl Horton mengadakan penelitian, dan dari hasil penelitiannya ia menemukan bahwa pemuridan satu demi satu atau one on one adalah pemuridan yang efektivitasnya mencapai 90% dalam menghasilkan perubahan dan menghasilkan kepemimpinan jika dibandingkan dengan pemuridan massal dan hasilnya hanya 0%. Dan pemuridan kelompok kecil hasilnya hanya 10%. Jadi ingat betapa pentingnya kita memahami saat kita menyentuh orang banyak, maka kebenaran diberitakan dari mereka tidak tahu menjadi tahu. Mereka bisa saja mengambil keputusan, dan itu luar biasa memang. Tapi untuk mereka mengalami perubahan, tidak cukup disentuh dalam skala besar secara massal. Tapi mereka butuh dilayani secara pribadi, disentuh secara mendalam. Seringkali kita frustasi, karena kita merasa sudah habis-habisan melayani orang banyak, tapi hasilnya sangat sedikit sekali.
Saya pikir kita perlu bertobat dengan terus berambisi melayani sebanyak mungkin orang, dan kita kehilangan waktu untuk menyentuh orang secara mendalam. Tadi saya katakan, kita harus memilih. Di saat saudara memilih banyak, maka saudara tidak bisa menyentuh orang secara dalam. Dan di saat saudara menyentuh seorang secara mendalam, maka saudara tidak bisa menyentuh sebanyak mungkin orang. A.B. Haber memberikan sebuah ilustrasi bahwa lebih sukar untuk mengisi penuh botol-botol kosong dalam sebuah krat, yaitu secara massal, dengan siraman dari sebuah selang air. Coba saudara bayangkan ini. Sebuah krat yang berisi botol-botol kosong, dan di tangan saudara ada sebuah selang air. Dan saudara berupaya mengisi secara massal. Nah, itu sebabnya A.B. Haber memberikan sebuah ilustrasi ini, bahwa lebih sukar untuk mengisi penuh botol-botol kosong dalam sebuah krat secara massal dengan siraman dari sebuah selang air, daripada mengisi setiap botol tersebut dengan sistem satu demi satu, yaitu one on one dengan siraman air secara massal. Kita tidak hanya sulit mengisi penuh semua botol itu pada saat bersamaan, namun juga akan menyebabkan banyak air terbuang dengan percuma. Yesus memiliki waktu untuk melayani orang banyak. Itu sebabnya tidak ada yang salah saat kita melayani orang banyak. Tetapi ingat, Yesus justru tidak menjadikan melayani orang banyak sebagai prioritasnya. Karena dia menjadikan murid-muridnya dalam jumlah yang tidak banyak itu, yaitu 12, untuk menjadi fokus pembagian hidupnya, waktunya, di mana Yesus secara konsisten, secara mendalam memuridkan mereka, menyentuh mereka secara dalam. Dr. Robert Clinton mempopulerkan sebuah prinsip yang dikenal prinsip jalan sempit. Nah, Robert Clinton mengatakan dalam prinsip jalan sempit ini adalah lebih banyak waktu dengan lebih sedikit orang sama dengan dampak yang lebih besar bagi kerajaan Allah. Wow, ini luar biasa untuk kita renungkan, untuk kita mulai implementasikan dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita. Lebih banyak waktu dengan lebih sedikit orang, sama dengan dampak yang lebih besar bagi kerajaan Allah. Mari kita teladani Yesus secara utuh. Yesus memiliki waktu untuk melayani orang banyak. Teruslah melayani orang banyak. Tapi jangan pernah lupa, kita harus memuridkan orang-orang yang jumlahnya tidak banyak, tapi kita menyentuh mereka secara mendalam. Karena sebenarnya kita sedang menginvestasikan kehidupan kita dalam diri mereka, sehingga kepentingan kerajaan Allah tidak terhenti dalam hidup kita, tapi terus berlanjut, bermultiplikasi lewat kehidupan mereka. Berhati-hatilah, karena orang banyak bisa menghabiskan waktu dan energi kita, sehingga justru kita gagal memuridkan orang secara maksimal. Jadikan pemuridan sebagai prioritas pelayananmu. Jangan pernah sepelekan menyentuh orang secara mendalam. Karena ingat, di saat kita menyentuh orang secara mendalam, walaupun jumlahnya tidak bisa banyak, tapi sebenarnya itu akan menjadi efek domino dari perubahan yang akan terjadi dalam dunia pelayanan kita.